datang ke channel terbaru. Kita akan bacakan kisah-kisah seram versi orang Sabah. Cerita-cerita yang bakal Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawa kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hai semua, apa kabar? Kami harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih karena sudah subscribe dan sudi menonton video kami. Saya, Rogonesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena sudi memilih channel kami sebagai saluran hiburan Anda, khususnya pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Sekiranya Anda belum subscribe, bolehlah subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapat semua notifikasi setiap kali kami upload konten. Jadi sekiranya Anda mempunyai pengalaman seram, mungkin terlibat dalam kemalangan, mungkin hampir diserang oleh sekumpulan penyamun, atau diragut, dirompak, dan apa-apa saja pengalaman seram Anda, bolehlah Anda hantarkan email Anda ke alamat email tangatuong, tangatuong@gmail.com. Ingatlah, semua kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan saja. Tidak ada bukti yang mampu membenarkannya. Hai, perkenalkan, nama saya Kania. Di sini saya ingin menceritakan suatu peristiwa yang pernah berlaku pada diri saya semasa saya menjadi warden asrama perempuan di salah sebuah sekolah berasrama di Sabah. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2015. Saya masih ingat lagi. Masa itu cuti penggal kedua jatuh dalam bulan September. Sedikit gambaran mengenai sekolah ini. Sekolah ini merupakan sekolah berasrama yang terletak di pinggir bandar. Para pelajarnya pula dibagikan kepada dua sesi pembelajaran, yaitu sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi terdiri dari pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja, tidak ada tingkatan 6 di sekolah ini. Manakala sesi petang pula adalah pelajar-pelajar yang dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Setiap tingkatan juga ada pecahan-pecahannya. Misalnya, tingkatan 1E, 1B, 1C, dan sebagainya lah. Oke, cukup tentang gambaran sekolah kami. Sekarang masuk pula ke cerita saya. Oh ya, selain jadi warden, saya juga masih bertugas sebagai seorang cikgu sekolah. Dan saya akui, memang bukan senang untuk memikul dua tanggung jawab ini, terutamanya tugas sebagai seorang warden. Sebab kita akan jumpa banyak sangat karena pelajar-pelajar asrama ini yang datang dari berbagai latar belakang. Ada yang susah, ada yang senang, begitulah orang bilang. Sebagai seorang warden dan guru, saya memilih untuk mengajar di sebelah petang, supaya di sebelah pagi saya dapatlah rileks-rileks sedikit. Sebab saya ini memang tidak suka bangun awal sangat dan bekerja pada waktu pagi. Jadi, kejadian ini berlaku pada hari Jumat, bersamaan dengan 18 hari bulan September tahun 2015. Betul nih, kalau kamu tidak percaya dengan cerita saya, coba kamu Google 18 hari bulan September 2015. Itu jatuh pada hari apa? Jadi seperti biasa saya turun mengajar pada petang itu. Dan selalunya kalau dekat-dekat cuti begini, sekolah kami biasa akan memendekkan sedikit waktu pembelajarannya. Ya, sesi pagi
Dia memang selalunya akan kena balik awal kalau hari Jumat. Pukul 11.30 pagi, orang sudah balik. Kena pergi sembahyang Jumat kan. Tapi untuk hari ini, semua pelajar sesi petang juga dibenarkan untuk balik awal, yaitu sekitar pukul 4.40 petang. Sejam lebih awal daripada yang biasa. Bagi memudahkan kerja saya, semua hal-hal berkaitan dengan pelajar asrama yang akan pulang kampung petang ini sudah saya bereskan malam semalam. Untuk pengetahuan pendengar yang tidak pernah tinggal di asrama, biasanya pelajar-pelajar asrama ini mereka ada buku rekod keluar masuk asrama masing-masing. Buku ini telah disign oleh warden sebagai satu bukti bahwa pelajar ini telah keluar atau masuk dari asrama. Jadi malam Kamis itu lagi saya sudah sign semua buku-buku mereka. Ini supaya mereka tidak perlu cari saya lagi. Sekiranya mereka diambil pada bila-bila masa saja dalam hari Jumat itu. Dipendekkan cerita, masa saya mengajar di kelas 3B, saya tidak mau beritahu nama kelas yang sebenar, maafkan saya. Jadi sebelum saya keluar daripada kelas diorang, saya berpesan kepada ketua kelas. Saya bagi nama dia Armah, bukan nama sebenar. Saya cakap, Armah, nanti kau kasih tahu kawan-kawan kau, lepas jam 4.40 nanti jangan lupa kamu balik kan? Jangan mau bincang dengan kamu tentang persediaan kamu untuk menjawab soalan-soalan maths untuk PT3 nanti. Kebetulan petang itu saya kena hadiri satu kursus perguruan di luar. Sebelum saya bertemu janji dengan pelajar-pelajar saya, kursus itu pun siap dalam jam 4 lebih. Jadi dengan penuh keyakinan saya ingat bolehlah konon saya rushing pergi ke sekolah lepas tu. Tapi rupanya saya terlambat sedikit dalam beberapa menit sebab jalan yang jam, dan karena saya ni memandu kereta Myvi, kereta yang kecil, jadi memang lambat sedikit lah. Terus saya teringat akan pelajar-pelajar tahun 3B yang telah menerima pesanan saya. Adakah dia masih tunggu saya atau tidak? Yalah, masa itu kan pelajar-pelajar masih tidak dibenarkan untuk membawa sebarang alat komunikasi ke sekolah. Jadi susah untuk saya update orang yang saya lambat sedikit datang. Jadi setelah sampai ke sekolah itu, saya pun terus menuju ke kelas 3B. Kelas 3B ini pula kedudukan dia terletak di bagian belakang sedikit di bangunan sekolah itu. Keadaan sekeliling sudah sunyi pada waktu saya melangkah menuju ke kelas 3B itu. Boleh kata semua pelajar sudah mulai meninggalkan sekolah itu. Entah kenapa saya rasa macam tidak begitu sedap hati saya sepanjang perjalanan itu. Jalan punya jalan, akhirnya saya pun sampai ke kelas 3B. Kebetulan pintu kelas sudah sedia terbuka, jadi saya tinggal masuk sejalah ke dalam kelas itu. Tapi waktu saya masuk di kelas itu sunyi. Saya pandang di sekeliling saya, tiada orang yang saya nampak di situ. Semua kipas dan lampu sudah dimatikan. Saya pun agak kecewa lah, tapi apa boleh buat kan? Tiada semua sudah balik. Biasalah dari remaja, cuti pun sudah dekat. Mungkin dia pikir saya tidak datang, jadi dia pun terus pulang sajalah. Tapi entah kenapa saya tunggu juga di orang sekejap. Saya duduk sekejap di kerusi guru tuh. Dan sedang saya duduk sekejap rileks di kerusi guru tuh, tiba-tiba saya macam terdengar sesuatu. Saya terdengar dari arah belakang kelas suara orang macam ketawa kecil. Kedengaran bunyi itu macam dari arah bawah meja di bagian belakang kelas. Bayangkan. Mula-mula terkejut juga saya lepas dengar bunyi itu. Tapi tiba-tiba terukir satu senyuman di bibir saya. Sebab apa? Tiba-tiba saya teringat yang hari itu kan hari jadi saya, 18 hari bulan September. Itu kan hari jadi saya. Jadi saya ingat orang semua tengah kasih main-main saya sekarang nih. Sambil tersenyum, saya pun bersuara. Saya cakap, Benar-benar. Kamu nak mau balik awal kah? Kau
kawan-kawan kamu semua sudah balik ke rumah. Kalau kamu terus kasih main-main cikgu begini, nanti kamu lambat lagi balik kok. Selepas saya bersuara begitu, untuk kali yang kedua, saya terdengar lagi suara orang ketawa kecil dari arah yang sama. Saya masih lagi ingat yang diorang sengaja mau kasih main-main saya. Saya pun apalagi terus bangun dari tempat duduk saya. Saya pun tunduk, saya tengok semua buah meja yang saya boleh nampak. Start dari meja depan sampai ke meja belakang. Tapi ternyata tidak orang yang saya nampak. Saya masih tidak puas hati, saya pasang semua lampu kelas dan saya pergi round kelas itu. Dalam hati saya, Tapi kamu dapat dari cikgu? tapi ternyata masih tidak kelihatan satu orang pun di situ. Jadi saya pun tutup semula lampu kelas. Saya mau keluar sudah dari kelas nih. Perasaan saya ketika itu bercampur baur. Rasa takut, rasa marah, rasa malu, rasa bingung, begitulah. Dan ketika saya betul-betul sudah sampai di ambang pintu kelas itu, sekali lagi, untuk kali yang ketiga, saya terdengar bunyi yang sama. Tanpa berpikir panjang, saya pun terus bergegas meninggalkan kelas itu dan pergi ke bilik guru. Nasib baik, masa saya sampai sana, masih ada lagi beberapa orang guru yang tengah packing barang, mau balik. Sesampainya di bilik guru, saya pun duduk sekejap di tempat duduk saya, merenung, memikirkan apa yang telah berlaku di kelas tadi. Tetapi oleh kerana saya terlalu lama termenung, datang seorang kawan saya. Dia ini seorang cikgu juga. Dia pun pergi tepuk bahu saya. Dia tegur saya, dia tanya apa masalah yang menyebabkan saya termenung begitu lama. Dan saya memilih untuk tidak beritahu dia tentang gangguan yang saya alami itu. Saya kata pada dia, Oh, tidak apalah. Saya cuma penat sedikit hari ini. lalu untuk menunjukkan yang saya ini oke, saya pun terus packing barang saya dan balik ke rumah warden. Setibanya saya di asrama, saya tengok ada beberapa orang pelajar lagi yang sedang kemas-kemas barang, mau balik ke kampung masing-masing. Dan saya nampak di antara diorang, Arma, ketua kelas 3B, sedang bawa barang-barang dia pergi kereta dengan bapak dia yang tengah menunggu di sana. Melihatkan dia yang tengah sibuk, saya pun tunggu masa yang sesuai untuk memanggil dia. Bila sudah tiba masa yang sesuai, saya pun bagi isyarat tangan. Saya panggil dia. Dengan nada yang sedikit keras, saya pun tanya kepada si Arma nih. Arma, kan tadi sebelum pergi kelas cikgu ada pesan kan suruh kamu jangan balik dulu. Sekarang nih, kenapa kamu tidak tunggu cikgu? Kemudian si Armah nih dengan muka yang kebingungan, dia jawab saya. Dia kata, Cikgu, bukan cikgu udah masuk kelas kan sekejap sebelum kami balik tadi? Cikgu yang cakap perjumpaan dibatalkan, jadi kami semua pun baliklah cikgu. setelah mendengar penjelasan daripada Armah, saya pun macam tidak percaya apa yang berlaku. Saya minta sekali lagi penjelasan daripada dia. Apa kamu cakap? Lalu Armah pun ulang balik apa yang dicakap tadi. Tapi dia ada tambah sikit. Dia cakap, saya membatalkan janji itu macam dalam keadaan yang tergesa-gesa. Begitu. Lepas dengar kenyataan daripada Armah, saya rasa sangat terkejut. Namun, memandangkan dia pun mau balik kampung, jadi saya pun tidak mau buat dia tertunggu-tunggu lama. Saya pesan dengan dia. Oke, tidak apa. Nanti di rumah kamu buat grup WhatsApp. Kita bincang di sana. Cikgu mau kamu semua lulus PD3 Maths nanti. Setelah berpesan, saya pun masuk kembali ke rumah warden. Di rumah, saya merenung, memikirkan semua perkara-perkara pelik yang berlaku pada saya sepanjang hari ini. Tentang gangguan yang saya alami di kelas, dan juga kenyataan yang baru saya dengar daripada Armah tadi. Tapi setahu saya, tidak ada orang yang mukanya seiras dengan wajah saya di sekolah ini. Jadi persoalan dia, siapa yang pergi ke kelas 3B, cakap dengan murid-murid saya, yang temu janji kami dibatalkan.
siapakah yang pandai-pandai membatalkan temu janji kami? Entahlah, bila pikir balik semua tuh, rasa macam mau balik kampung cepat saja, tinggalkan rumah Warden ini. Setelah berehat dengan sedikit panjang, jam pun sudah menunjukkan dekat-dekat pukul 7 malam. Jadi saya pun keluar dari rumah Warden untuk memantau keadaan asrama perempuan kami. Asrama perempuan ini asrama 2 tingkat. Di bawah adalah dalam 3 bilik pelajar. Di depan ada 2 bilik. Kemudian di tengah-tengah ada rumah Warden. Diikuti dengan 1 lagi bilik pelajar di belakang bilik Warden. Dan 1 bilik serbaguna yang digunakan oleh pelajar-pelajar perempuan ini untuk setrika baju, masak makanan kalau di ruang ada Maggie, ataupun untuk lepak-lepak, untuk study, dan apa-apa sajalah. Dan ada beberapa bilik lain lagi di tingkat atas. Saya pergi cek semua bilik itu untuk pastikan ada lagi kah tidak orang yang tinggal di asrama perempuan ini. Saya dapati semua pelajar perempuan sudah balik. Oke, saya pun balik rumah dan buat kerja-kerja sedikit, macam membersihkan diri, dan saya masak Maggie asam laksa, campur telur pada malam itu. Lepas makan tuh baru saya dapat rilekskan diri. Jadi saya pun telepon keluarga saya di kampung, bagi tahu diorang yang saya hanya dapat balik besok. Lepas itu saya juga menghubungi teman lelaki saya. Kami punya cerita. Lepas letak telepon, saya pun mulai bosan. Jadi sudah tidak apa yang mau dibuat, saya pun letak telepon bimbit saya di meja, kemudian pasang lagu-lagu yang ada di telepon bimbit saya. Sambil dengar-dengar lagu, akhirnya saya pun tertidur. Setelah beberapa lama saya tidur, saya terjaga daripada tidur saya yang lena pada malam itu. Sebab macam ada bunyi bising yang saya dengar, macam bunyi orang bergaduh. Dan saya dengar bunyi yang kecoh itu macam datang dari arah bilik atas. Untuk pengetahuan, saya ini adalah orang yang jenis akan jadi marah sekiranya saya terbangun di tengah-tengah malam secara mengejut. Selalunya kalau berlaku benda-benda begini, saya punya tahap rationality terganggu. Saya tengok handphone saya, tidak ada sebarang paparan di screen. Saya rasa mau tahu jam nih. Saya pun tengok jam dinding yang ada di rumah Warden tuh. Sudah pukul 11.55 malam. Lalu dengan rasa marah, saya pun keluar dari rumah Warden menuju ke bilik atas. Sebab saya betul-betul yakin yang saya dengar bunyi bising itu datang dari arah bilik atas. Dan biasalah, sepanjang saya jadi Warden ini, kadang-kadang saya disajikan juga dengan peristiwa-peristiwa yang tidak begitu baik. Umpamanya orang bergaduh. Bukan itu saja, saya pernah juga mengurus pelajar-pelajar yang terkena histeria di asrama kami. Berbalik pada cerita tadi, saya pun naik ke atas dengan rasa yang amat marah nih. Saya terus meluru masuk ke dalam bilik yang ada di atas rumah Warden. Untuk pengetahuan, tingkat bawah dan tingkat atas asrama kami ini hampir selari. Jadi tadi, saya yakin sangat yang bunyi kecoh saya dengar tuh di atas bilik Warden. Saya buka pintu bilik, terus saya teriak dengan semua. Saya cakap, "Woi, apa yang bising-bising malam-malam nih?" oleh karena rasionaliti saya sedikit terganggu, saya terlupa yang hari itu adalah hari cuti, di mana semua pelajar-pelajar sudah balik kampung. Kebetulan pada masa yang sama, saya nampak di atas katil itu ada orang yang sedang baring-baring. Saya terus mengherdik, memanggil ketua bilik itu. Bayangkan, saya sudah berada sekarang di ruang tengah bilik itu. Saya masuk, sampai ke ruang tengah sudah saya sekarang. Tiba-tiba salah seorang budak di situ duduk, tetapi kepalanya macam ditundukkan ke bawah. Yang lain masih lagi baring-baring. Dan saya pun mulai tenang-tenang sedikit sudah. Tapi masalahnya pelan-pelan
Saya teringat yang Ya kan? Hari ini cuti, astaga. Sudah belajar sama kan sudah balik kampung. dan baru saya perasan ketika saya mendongak ke atas, lampu dan kipas semua dimatikan. Kemudian saya alihkan pandangan saya ke arah katil-katil. Saya masih nampak ada orang baring-baring di situ. Dan salah seorang daripada mereka masih sedang duduk dalam keadaan kepalanya sedang tertunduk ke bawah. Dan saya pun mulai rasakan ada sesuatu yang tidak kena dalam bilik itu. Lalu cepat-cepat saya berlari keluar dengan rasa takut, turun ke bawah. Sampai saya lari-lari itu, saya dengar dengan jelas ke semua penghuni bilik tadi tidak mengeluarkan suara ketawa kecil, seperti yang sama macam yang saya dengar masa saya di kelas petang tadi. Bayangkan, merebang bulu rumah saya pada ketika itu. Saya tidak balik ke rumah Warden, tapi oleh karena takut sangat, saya terus menuju ke arah bilik security. Mujurlah saya tidur tadi malam dengan memakai baju yang sopan. Sampai di bilik security itu, saya macam terpaku sekejap. Tidak dapat berpikir dengan waras. Seorang pakcik security itu coba menenangkan saya. Agak lama juga diorang menenangkan saya. Lepas saya tenang, saya memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang berlaku pada saya dengan security yang bertugas pada malam itu. Saya cuma minta dengan abang-abang kantor, saya tanya diorang kalau diorang ada kenalan cikgu-cikgu wanita kah atau staf-staf wanita kah yang diorang ada simpan nomor dia. Saya tadi kan tidak bawa handphone saya dan handphone saya pun habis cas kan. Jadi saya minta kalau boleh diorang call staf ataupun cikgu wanita tuh dan bagi saya bercakap dengan dia. Nasib baik pengawal keselamatan tuh ada yang kenal dengan beberapa orang guru wanita. Jadi dia coba call, tengok mana yang angkat telepon. Dan cikgu itu pun angkat. Lalu saya berpeluanglah untuk bercakap dengan dia. Saya minta agar cikgu itu kalau boleh datanglah temankan saya di sekolah. Supaya saya tidak perlulah duduk terlalu lama di bilik security ini. Macam tidak bagus pula untuk seorang wanita yang bujang macam saya. Dan syukur juga akhirnya cikgu itu setuju untuk datang temankan saya di sekolah. Cikgu itu nama dia Lutnansi. Nasib baiklah dia sudi juga datang untuk temankan saya tidur satu malam di rumah Warden tuh. Tapi sekejap saja masa kami tidur. Sebab kebanyakan malam tuh kami guna untuk sembang-sembang cerita pasal apa yang berlaku pada diri saya pada hari itu. Demikianlah pengalaman saya. Selepas kejadian itu, sampailah saya tidak lagi menjadi warden. Setiap kali cuti sekolah yang semua pelajar-pelajar akan balik kampung, saya pun akan ikut diorang balik kampung pada hari itu juga. Tidak mau lagi saya bermalam di asrama itu. Dan tepat pada bulan Maret tahun 2017, saya melepaskan jawatan saya sebagai salah seorang warden asrama yang telah saya pegang selama 5 tahun, sejak dari tahun 2013 sampai tahun 2017.